Selamat malam Jumat sedulur-sedulurku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri 99. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Selamat menonton dan mendengarkan, jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat, pesugihan pohon asam Jawa, adzan maghrib yang berkumandang di musola terdekat tak sedikit pun mengubah posisi duduk Ki Mukiyo. Sesekali mulutnya menghisap sebatang rokok lintingan yang terselip di antara jarinya. Pandangannya tak lepas dari jalan setapak yang mengarah ke rumahnya. Masuk dulu atuh, Pak. Sudah maghrib. Seorang wanita berusia kisaran 50-an memintanya masuk, setelah adzan selesai berkumandang. Nanti, nunggu si Tatang, Bapak sudah nyuruh Tatang untuk datang. Paling sebentar lagi, tuturnya. Tangannya mengambil secangkir kopi yang berada di meja lalu menyeruputnya perlahan. Mendengar jawaban suaminya, Niresih memilih masuk untuk menunaikan sholat maghrib. Ia paham, sekeras apapun usahanya menyadarkan sang suami akan sia-sia. Sebab, suaminya sudah terlalu jauh dalam kesesatan. Tak lama setelah kepergian Niresih, orang yang dimaksud Ki Mukiyo datang bersama seorang wanita yang diketahui adalah istrinya. Maaf Ki, sudah membuat Aki menunggu, ucapnya seraya mengulurkan tangan untuk bersalaman, disusul istrinya yang juga melakukan hal serupa. Kalian sudah bawa persyaratan? Tanya Ki Mukiyo memastikan. Sudah Ki, semuanya sudah lengkap, jawab si wanita. Mantap. Tatang hanya melirik sekilas pada istrinya. Pesugihan yang dilakukan adalah atas dorongan istrinya. Tatang yang merasa tak mampu memenuhi keinginan istrinya memilih pasrah atas keputusan ini. Opo kita akan melakukannya sekarang, Ki? Tanya si wanita merasa tak sabar. Wanita yang diketahui bernama Nining memang dikenal sebagai wanita yang gila harta. Usaha suaminya sebagai pemilik warung kelontong seolah tak pernah cukup untuk memenuhi keinginannya yang selalu tampil glamour. Padahal, jika dilihat kehidupan mereka terbilang cukup. Sayangnya, kurangnya rasa syukur membuat Nining memilih jalan pintas. Tidak, kita tunggu setelah jam 12 bengi lewat. Kita istirahat sojo dulu. Mari masuk, ucap Ki Mukiyo seraya mempersilahkan tamunya masuk ke dalam rumah. Melihat tamu suaminya sudah dipersilahkan masuk, Niresih yang baru sojo selesai menunaikan sholat maghrib gegas membuatkan minuman untuk keduanya. Ketika sedang membuat minuman untuk tamunya, Niresih menyeru suaminya yang sedang melintas hendak ke kamar kecil. Pak, kapan Bapak mau berhenti? Kita sudah tua, Pak. Istighfar, ucap Niresih penuh penekanan. Raut kesedihan tak bisa disembunyikan dari wajahnya yang terlihat mengeriput. Opo, apaan kamu, Resih? Ini juga untuk kebutuhan kita. Kalau nggak dari pekerjaan ini, kita mau makan opo? Hah? Merasa tidak terima dengan nasihat istrinya, Ki Mukiyo menjawab dengan sedikit bentakan. Hal itu membuat Niresih semakin merasa sedih. Ia akhirnya memilih diam daripada terjadi keributan. Setelah menghidangkan minum dan makanan ringan untuk tamunya, Niresih memilih masuk ke dalam kamarnya. Ia membiarkan suami dan tamunya berbincang di ruang tamu tanpa sedikit pun ada niatan untuk turut serta. Entah pukul berapa Niresih mengerjapkan kedua matanya. Berdiam diri di dalam kamar membuatnya dilanda kantuk. Hingga akhirnya ia terlelap. Di luar tak lagi terdengar suara orang yang sedang berbincang. Hal ini membuatnya yakin jika sang suami beserta tamunya telah berada di tempat ritual. Menyadari dirinya yang belum menunaikan sholat isya, ia gegas bangun dari tempat tidur untuk beranjak ke kamar mandi. Jam yang menggantung di dinding kamarnya menunjukkan angka jam 2:30 bengi.
Setelah wudhu, Mi isih kemudian menunaikan sholat isya. Tak lupa, ia pun menunaikan sholat malam dan mendoakan suaminya agar dibukakan pintu hatinya. Sedangkan di tempat ritual, Ki Mukiyo baru saja selesai memberi wejangan kepada Tatang dan istrinya. Tempat yang dijadikan ritual tak jauh dari rumah Ki Mukiyo, sebuah pemakaman umum yang berada di pinggir pesawahan. Di sono terdapat pohon asam Jawa yang sangat besar. Umur pohon tersebut sudah hampir mencapai 100 tahun. Mereka hanya berjalan kaki untuk menuju lokasi tersebut. Semua sesaji yang diperlukan diletakkan tepat di bawah pohon asam Jawa. Pokoknya, nanti klo odo yang keluar dari pohon jangan takut. Kalau dia ngasih kamu sesuatu, yo terima. Jangan ditolak, pesannya. Ki Mukiyo lantas berlalu dari hadapan pasangan pasutri tersebut. Ia tidak benar-benar pergi, melainkan bersembunyi di balik pohon monggo yang tak jauh dari tempat ritual. Setelah hampir setengah jam menunggu, tiba dari pohon asam keluar asap tebal, lalu muncullah sosok wanita cantik mengenakan kemben serta selendang berwarna merah, sedangkan jari yang dikenakan berwarna hijau. Di tangannya terdapat bayi laki-laki. Sesuai perjanjian, bahwa yang akan menerima adalah sang suami, maka Nining memilih diam. Ia menyenggol lengan Tatang saat sosok wanita tersebut hendak memberikan bayi laki-laki kepadanya. Saat tangan sosok wanita terulur untuk memberikan bayi pada Tatang justru terpaku. Mulutnya mengango, seluruh anggota tubuhnya kaku tak bisa digerakkan. Lebih parahnya, cairan hangat beraroma pesing merembes dari celana yang dikenakan. Menyadari bahwa manusia di depannya seakan mempermainkan, sontak sosok wanita memberikan tatapan tajam pada keduanya. Ia kemudian kembali masuk ke dalam pohon asam diiringi asap tebal yang mengelilinginya. Setelah sosok wanita berselendang tak lagi terlihat, barulah Tatang bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Menyadari jika ritualnya tak berhasil, Nining pun ngomel sepanjang perjalanan. Melihat pelanggannya gagal dalam ritual, Ki Mukiyo hanya menggelengkan kepala. Ia lalu beranjak dari pohon monggo dan membiarkan pasangan suami istri tersebut pulang ke rumahnya tanpa ditemani oleh dirinya. Setelah sampai di rumah Ki Mukiyo, Nining tak dapat membendung lagi kekesalannya. Ia pun mengadu pada Ki Mukiyo. Lihat Ki, malah gagal ritualnya, padahal tinggal terima itu bayi. Mono ngompol lagi sungutnya. Ia menghentakkan kakinya lalu masuk ke dalam rumah Ki Mukiyo. Sebelum masuk, Nining menatap tajam suaminya seraya berkata, "Aku kepengen koyo goro mas, semuanya gagal." Ia lalu masuk sambil menghentakkan kaki di atas lantai. "Apa yang kamu takutkan?" Dia menampakkan dirinya sebagai perempuan cantik, "Tapi kenapa kamu malah ngompol?" ucap Ki Mukiyo sambil terkekeh. "Sudahlah, mungkin rezeki kamu bukan di sini, Tang," lanjut Ki Mukiyo seraya mengusap bahu Tatang. Ia lalu meminta Tatang untuk berganti pakaian dan istirahat, mengingat waktu masih menunjukkan pukul jam 3:30 esok. Mendengar jika pesugihan yang dilakukan tamu suaminya gagal, Miresih yang masih berada di kamarnya tersenyum dan mengucap syukur. Setelah berganti pakaian dan hendak beristirahat, Tatang termenung. Ia mempertanyakan pada dirinya sendiri, kenapa yang kulihat berbeda dengan apa yang dilihat Nining sama si Aki. Pasalnya, sosok yang dilihat Tatang bukan wanita cantik berselendang dan membawa bayi, melainkan sosok yang sangat menyeramkan. Wajahnya hancur dan berlubang. Di bagian lubang terdapat hewan pengurai yang berlompatan. Lidahnya panjang menjuntai sampai batas dodo. Sedangkan di tangannya bukan sosok bayi, melainkan tulang kerongko bayi dengan mata merah menyala. Rambutnya sebatas pundak berwarna merah. Ia juga memiliki taring yang panjang.
Mengingat hal itu membuat Tatang berjidik ngeri.